Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi Pak. Iya, Selamat siang Pak. selamat siang. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Bapak, perkenalkan saya Hikmah Fariza Ramadhan Kudus. Saya mahasiswa keperawatan di sini dari Poltekkes Komunitas Tasikmalaya. Saya di sini ingin melakukan promosi kesehatan terhadap lingkungan yang dimana berfokuskan untuk buang sampah supaya tidak sembarangan. Kebetulan saya mendapatkan isu Pak di daerah sini, yaitu kurangnya dan adanya banyaknya pencemaran tentang buang sampah sembarangan seperti itu Pak. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa Pak? Saya Sultan. Dengan Bapak Sultan. Bapak di sini bekerjanya sebagai Saya sebagai ketua RT di komplek ini. saya kebetulan sekali ya Pak ya. Bapak alamatnya asli orang sini atau bagaimana Pak? Iya, saya asli dari sini, dari Desa Sadasari. Bapak sebelumnya apakah ada riwayat kesehatan, misalnya keluarga Bapak atau Bapak sendiri misalnya merokok seperti itu Pak, atau kesehatan lainnya? Alhamdulillah tidak, sekeluarga tidak. Bapak sendiri juga tidak? Iya, tidak. Bapak, saya di sini akan melakukan promosi kesehatan, tapi dititik beratkan kepada individu terlebih dahulu karena di sini Bapak tadi sebagai ketua RT ya Pak. Jadi saya akan memberikan penyuluhan tentang edukasi, penanggulangan dan juga upayanya juga supaya lingkungan ini adanya pergerakan untuk menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Sebelumnya saya akan melakukan interupsi waktu dulu. Kemungkinan saya akan mewawancarai ini antara 5 sampai 15 menit. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya Pak? Iya, bisa. Baik. Apakah ada permasalahan yang sehingga lingkungan di sini menjadi kotor misalnya, itu kenapa ya Pak? Sebelumnya Ya, permasalahan ya, kalau boleh dibilang sih kebanyakan ya masyarakat di sini itu hanya menempuh pendidikan sampai lulusan SD atau SMP saja kebanyakan. Jadi banyak yang bekerja sebagai petani, buruh dan sebagainya. Kemudian selain kurangnya pendidikan, di sini juga masyarakatnya itu rasa acuh tak acuh gitu terhadap kebersihan lingkungan seperti itu. sebelumnya Bapak tahu tentang lingkungan bersih seperti apa, misalnya dari segi penjelasannya dulu Pak, atau contohnya, atau Bapak sudah menerapkannya untuk diri Bapak sendiri seperti itu? Ya, kalau menurut saya definisi dari lingkungan bersih ya tidak ada sampah, kemudian adanya prasarana dan prasarana tempat sampah yang memadai seperti itu. Sebelumnya apakah ada upaya misalnya pergerakan dari pemerintah, misalnya dari puskesmas dekat desa-desa sini, atau dari pemerintah camat atau kepala desa supaya menanggulangi lingkungan seperti ini Pak? Nah, mungkin itu juga jadi masalah ya. Kebetulan memang di lingkungan ini pemerintah dan pihak-pihak dari puskesmas dan lain sebagainya itu kurang ikut berpartisipasi dalam menangani masalah kebersihan di sini. Bapak, apakah Bapak tahu kenapa sih saya itu harus mewawancarai terhadap individu terlebih dahulu? Tidak tahu. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Pak. Jadi yang Bapak sebutkan tadi sudah benar tentang lingkungan itu lingkungan bersih, yaitu di mana tidak ada sampah, tidak seperti ventilasi udara yang terbuka, adanya terurainya limbah gas, organik anorganiknya itu terurai dengan baik, sampah plastiknya tidak terlalu banyak, dan juga intinya yaitu dasarnya itu edukasi. Kenapa saya mengajarkan individu terlebih dahulu? Karena dasarnya itu Bapak sendiri harus tahu terlebih dahulu sehingga masyarakat mau melakukannya dan mampu melakukannya. Salah satunya yaitu faktornya tadi ya Bapak, karena sarana dan prasarananya kurang memadai. Lalu dari segi pengetahuan kemungkinan dari segi masyarakat kurang tahu karena pendidikannya minimalnya tadi SD dan SMP kebanyakan ya Pak. Lalu Bapak sendiri apakah karena tadi Bapak sudah menjelaskan tentang lingkungan bersih dan dampak sampah sembarangan itu sudah tahu, apakah Bapak sudah melakukannya? Jadi Bapak mau memotivasi dan mengedukasi ke masyarakat sebelumnya Pak, pernah tidak melakukan seperti itu? Ya, saya tentu saja mau melakukannya. Saya juga
sudah pernah gitu melakukan ya promosi kesehatan seperti ini kepada masyarakat sekitar di sini. Dan alhamdulillah saya juga di lingkungan keluarga ya di rumah ini sudah menerapkan penjagaan kebersihan seperti itu. Tapi kemungkinan belum mampu ya Pak, karena sarana prasarananya kurang memadai seperti itu. Ya, kurangnya sarana prasarana. Kira-kira sarana prasarana yang kurang memadainya itu contohnya seperti apa? Ya mungkin seperti tempat sampah, kemudian alat-alat kebersihan juga kebanyakan masyarakat di sini tidak mempunyainya. Seperti itu. Kira-kira kalau misalnya berarti itu dibiarkan berceceran atau kira-kira ada usaha sedikit lah beberapa persen misalnya dikumpulkan di suatu tempat lalu dibuang di mana seperti itu Pak, ada nggak? Kalau untuk pembuangan sampah saat ini masyarakat banyak membuang sampah ke sungai-sungai atau ke pinggir-pinggir sawah seperti itu. Kebanyakan begitu sekarang. Nah berarti itu secara otomatis lingkungan tersebut akan menjadi kotor ya Pak, karena dimana pencemaran sungai dan juga pencemaran air bersihnya itu akan terganggu sehingga terurainya baiknya air ataupun hama di tanah itu akan terganggu juga. Salah satunya yaitu kan tadi kebanyakannya di pertanian ya Pak, nanti kemungkinan sawah-sawah ataupun ladang-ladang akan terganggu karena air dan juga sarana prasarana sampah baik itu plastik ataupun yang lainnya tidak terurai dengan baik. Apakah ada itu sudah menjadi budaya Pak di sini atau misalnya karena baru-baru ini atau karena faktor lain Pak? Ya itu sih sudah jadi budaya, sudah cukup lama gitu. Oh, seperti itu Pak. Kemungkinan saya di sini akan melakukan motivasi terlebih dahulu kepada Bapak sendiri sehingga Bapak bisa mengedukasi masyarakat di sini dan sehingga mereka tahu, mampu dan juga ingin melakukannya ya Pak, sehingga Bapak juga nanti suatu saat nanti akan ada kontribusi kepada kepala desa supaya kepala desa menindaklanjuti sehingga puskesmas yang ada di sini bisa memberikan edukasi yang lebih mendalam lagi terhadap desa ini ya Pak ya, kompleks ini. Bapak apakah ada upaya yang bisa Bapak lakukan misalnya dari Bapak sendiri sudah melakukan apa kontribusi untuk masyarakat di desa seperti ini? Ya kalau upaya yang saya lakukan sih baru terbatas pada memberitahu saja, seperti memberikan pengumuman seperti itu saja sih. Sebelumnya pada sesi penutupannya Pak, sebelumnya apakah Bapak ada suatu pertanyaan yang kemungkinan yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat ini atau ada beberapa penjelasan yang kurang dimengerti mungkin Pak tentang lingkungan yang kotor, pembuangan sampah sembarangan seperti itu? Ya saya ingin bertanya ya, kan ada ya mahasiswa Ya. Sebetulnya upaya yang baik gitu, upaya yang harus dilakukan kepada kompleks ini gitu, untuk menangani ya pembuangan sampah yang sembarangan ini sebaiknya itu seperti apa ya? Baik, kebetulan sekali Bapak saya membawa beberapa brosur di sini dan poster yang bisa Bapak sharekan dan juga berikan kepada masyarakat dengan cara menempelkan atau memberikannya atau bisa menjadikan curah pendapat Bapak. Kalau saran saya pribadi, Bapak memberikan kontribusi secara individu terlebih dahulu misalnya kepada setiap kepala rumah tangga di daerah sini, sehingga mereka dasarnya tahu terlebih dahulu tentang edukasi bahwa lingkungan kotor, membuang sampah sembarangan, yaitu definisinya seperti ini, faktornya seperti ini, ciri-cirinya dan dampak yang dikeluarkannya. Lalu setelah itu Bapak bisa melakukan 7 tips yang sudah saya sediakan Pak, dan juga brosur-brosur ini bisa Bapak berikan kepada masyarakat. Bapak boleh baca Pak. Bapak sebelumnya boleh simpulkan kembali tahap-tahap upaya seperti itu supaya Bapak hitung-hitung latihan ya kepada masyarakat di sini, hal-hal yang perlu disampaikan terlebih, apa yang penting kepada masyarakat seperti itu. Ya baik, jadi upaya yang harus saya lakukan itu tentu saja yang pertama memberikan edukasi ya kepada masyarakat sekitar sini untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.
Kemudian saya juga harus eh, melaporkan hal ini ya kepada atasan, yakni kepala desa. Kemudian saya juga harus membicarakan hal ini ke petugas-petugas puskesmas, kemudian ke pihak-pihak pemerintah ya, seharusnya seperti itu. Dan tentu saja harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti adanya tempat-tempat sampah yang memadai, kemudian alat-alat kebersihan yang disimpan di anggota-anggota rumah di sekitar lingkungan ini. Bapak sudah benar-benar mengetahui dan juga Bapak mau, dan juga karena kekurangannya itu ketidakmampuan Bapak karena dukungan dan kolaborasi masyarakat kurang tahu gitu ya Pak, karena kemungkinan jadi di sini Bapak sendiri yang menjadi motivasi dan upaya penggerak untuk masyarakat di sini supaya lebih maju tentang lingkungan dan pembuangan sampah tidak sembarangan lagi ya Pak. Bapak mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Bapak mohon disebar dan tetap dilakukan, tetap jaga perilaku hidup bersih dan sehatnya, yaitu minimalnya mencuci tangan dan membuang sampah pada tempatnya, dan adanya penanggulangan rantai sampah seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Iya, sama Pak.